Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Misteri Prabu Siliwangi, raja paling sakti di tanah Jawa. Bagi masyarakat Sunda atau Jawa Barat, siapa yang tidak mengenal nama Prabu Siliwangi? Raja Pajajaran yang identik dengan harimau putih itu dikenal sebagai salah satu raja yang sakti yang tak pernah dimiliki oleh negeri Pasundan atau Jawa Barat. Nama Prabu Siliwangi sendiri sesungguhnya adalah nama lain dari Pangeran Pamanah Rasa. Dalam kitab Swasit dikisahkan bahwa Pangeran Pamanarasa merupakan putra mahkota dari Prabu Anggararang yang menguasai kerajaan Gajah. Pangeran Pamanah kemudian melanjutkan kepemimpinan ayahnya, Prabu Anggararang sebagai Raja Gajah. Di tengah memimpin kerajaan Gajah, Prabu Pamanarasa kerap mengembara ke suatu daerah. Di dalam salah satu pengembaraannya, Prabu Pamanarasa dihadang oleh siluman harimau putih di hutan yang terletak di daerah Majalengka. Pertempuran pun tidak terelakkan. Prabu Pamanarasa dan siluman harimau putih yang diketahui memiliki kesaktian tinggi itu pun bertarung sengit. Namun kesaktian Prabu Pamanarasa berhasil memenangi pertarungan dan membuat siluman harimau putih tunduk kepadanya. Dengan tunduknya siluman harimau putih, maka meluaslah wilayah kerajaan Gajah. Prabu Pamanarasa pun selanjutnya mengubah nama kerajaannya menjadi Kerajaan Pajajaran, yang berarti menjajarkan atau menggabungkan kerajaan Gajah dengan kerajaan harimau putih. Siluman harimau putih beserta pasukannya selanjutnya dengan setia mendampingi dan membantu Prabu Pamanarasa. Salah satunya kala kerajaan Pajajaran menundukkan kerajaan Galuh. Siluman harimau putih juga turut membantu Prabu Pamanarasa saat kerajaan Pajajaran diserang oleh kerajaan Mongol. Seiring meluasnya wilayah kerajaan Gajah, Prabu Pamanarasa kemudian membuat senjata sakti yang kini menjadi lambang Provinsi Jawa Barat, yaitu kujang. Senjata itu berbentuk melengkung dengan ukiran harimau di gagangnya. Ukiran harimau di gagang kujang konon sebagai pengingat terhadap pendamping setianya, siluman harimau putih. Kapan Prabu Pamanarasa menggunakan nama Prabu Siliwangi? Nama itu dipakai setelah dia memutuskan untuk memeluk agama Islam sebagai syarat menikahi Nyi Ratu Subanglarang yang merupakan murid dari Syekh Kuro. Dan dari rahim Nyi Ratu Subanglaranglah lahir seorang putra yang dinamakan Pangeran Kian Santang yang selanjutnya diberi gelar Pangeran Cakrabuana. Selain itu, Nyi Ratu Subanglarang juga melahirkan seorang putri yang diberi nama Rara Santang. Rara Santang kelak diketahui menjadi ibunda salah satu wali dari 9 wali di Indonesia, yaitu Syarif Hidayatullah atau biasa dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Bagaimana selanjutnya kisah Prabu Siliwangi? Prabu Siliwangi sendiri tidak diketahui akhir hidupnya. Banyak yang meyakini jika Prabu Siliwangi bersama siluman harimau putih menghilang dan memindahkan kerajaan Pajajaran ke alam gaib. Kisah dan sejarah Sri Baginda Maharaja Prabu Siliwangi. Siapa Siliwangi? Di Tatar Pasunda, Sri Baduka ini lebih dikenal dengan nama Prabu Siliwangi. Peristiwa itu dari segi sejarah berarti saat Sri Baduka mempunyai kekuasaan yang sama besarnya dengan Niskala Wastu Kancana atau kakeknya alias Prabu Wangi, atau menurut pandangan para pujangga Sunda.
Menurut tradisi lama, orang segan atau tidak boleh menyebut gelar raja yang sesungguhnya. Prabu Dewata Prana Sri Baduka Maharaja atau Prabu Siliwangi putra Prabu Dewa Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana, lahir pada tahun 1401 Masehi di Kawali Ciamis. Mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan yang memerintah kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun. Sebuah candi dibangun untuk menghormati Prabu Siliwangi di Pura Parahyangan Agung Jagatkarta, Bogor, Jawa Barat. Siliwangi ketika lahir bernama Pancawala, ayahnya bernama Sanghyang Dewa Murba atau Nirwana Sanghyang Doma Siliwangi, dan ibunya bernama Nyi Sri Dewi Pohaci, dikenal pula dengan nama Sunan Ambu. Beliau memiliki ageman ilmu Cangkok Wijaya Kusuma. Jadi nama Siliwangi sudah ada dari nama orang tuanya, yaitu Nirwana Sanghyang Doma Siliwangi. Jadi nama Siliwangi bukan nama baru atau telaahan, sehingga kepada keturunannya pun tetap digunakan, sebab nama itu sama dengan bin atau alias. Mengenai sosok Siliwangi, ada pendapat mengatakan menyerupai harimau. Hal itu tidak tepat jika Siliwangi yang dilambangkan ibarat harimau, sebab harimau malah menjadi hewan mainan dan kesayangannya, dan harimau itu sendiri dapat dikepit sebelah tangannya. Jadi dapat dibayangkan sebesar apa orang tua dulu kala, karena antara Siliwangi dengan harimau seperti sekarang, layaknya orang dewasa mengangkat seekor kucing. Jadi sebenarnya jika Siliwangi dikatakan harimau hanyalah mitologi. Mungkin juga mengandung arti bahwa harimau adalah raja hutan yang ditakuti dan disegani oleh binatang hutan lainnya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan Siliwangi ibarat angin, bagai kilat dan penuh petualangan. Walau demikian, tidak mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Siliwangi tanpa perencanaan. Pasti di balik itu ada kehendak Allah menciptakan umatnya. Pada zaman itu makanan umumnya bersumber dari bahan mentah, mungkin termasuk daging, menyebabkan keringat berbau tak sedap. Namun bagi Pancawala tidaklah demikian. Beliau tetap harum dan wangi karena selalu menikmati daging maupun lauk pauk, terlebih dahulu dibakar atau dijemur matahari. Sedangkan yang menjadi sumber api dari batu mengalit maupun sumber panas lahar gunung. Oleh karena itulah ketika Siliwangi berada di Rumpin Bogor selalu memanfaatkan panas belerang Gunung Kapur Ciseeng. Ketika menetap di Halimun, mempergunakan sumber aliran Cipanas Cisolok. Sewaktu di Gunung Padang senantiasa menggunakan sumber belerang yang ada di Rancasuni Lembah Gunung Patuha. Selain itu pula Ciater, Kawah Tangkuban Perahu, Gunung Pancar maupun Kawah Kamojang merupakan petilasannya juga. Bahkan Gunung Pancar dijadikan tempat panembongan Tatar Sunda. Banyak tempat dan sumber panas gunung lainnya dijadikan tempat mengolah daging dan ikan untuk hidangan makanannya. Oleh karena itu, beliau tidak menyantap daging maupun ikan mentah yang menyebabkan badan bau tak sedap. Dari perbedaan itulah, tubuh Pancawala tetap harum dan wangi. Di kalangan manusia purba, ia sudah dikenal dengan sebutan Siliwangi. Panggilan atau sebutan penggunaan nama Siliwangi adalah atas restu dan perintah leluhurnya. Hal itu menjadi kebiasaan kepada anak keturunannya jika diberikan gelar, seperti ketika Aji Saka yang diberi gelar Siliwangi diawali di daerah Tomo Kadipaten. Tempat itu bernama Marongge
berada di kawasan Gunung Congkrang atau Gunung Parang, Sumedang. Di sana terdapat aliran sungai Cihaliwung dengan Cilutung merupakan tempat bersejarah untuk menggunakan nama Siliwangi. Bahkan Cilutung diberi nama air ludah Braja, dan di sekitar Marongge ditandai dengan batu yang diberi nama Musanggeni. Tetapi Haji Kiai Prabu Kian Santang sendiri selaku putra keturunan Siliwangi tidak menggunakan nama Siliwangi. Jadi tidak semua menggunakan nama Siliwangi. Bahkan Jung Wanara sebagai generasi kedua Siliwangi yang memiliki nama Adi Sakti jarang menggunakan gelar Siliwangi. Selanjutnya, senjata Prabu Siliwangi. Pada uraian tersebut telah disinggung bahwa Siliwangi memiliki ageman ilmu cangkok Wijaya Kusuma. Senjatanya berupa senjata alam yang tidak berwujud sehingga tidak nampak oleh kasat mata. Namun banyak orang meyakini bahwa kujang adalah senjata milik Siliwangi. Mungkin seperti kujang, tetapi bukan dari bahan logam karena zaman itu belum ada namanya besi atau logam lainnya. Memang bahan besi sejak dahulu kala banyak terdapat di tanah pegunungan maupun laut. Namun proses pengolahan menjadi besi belum ada teknologi. Senjata kujang Siliwangi itu sejatinya berupa nur cahaya sehingga tidak terlihat oleh kasat mata. Rupanya semacam mustika alam dari besi kuning, dan ada keyakinan bersemayam di Pulau Baas, pulau sekitar daerah Cilacap. Senjata lainnya milik Siliwangi yaitu diberi nama Gendeng Kalipatu. Pusaka itu sewaktu-waktu menjelma berwujud layaknya manusia serta seringkali menampakkan diri di setiap gunung yang bernama Gunung Padang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku mohon ampun dan taubat kepadamu. Sekian dan salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.